Kita tahu rencana 4 minggu Amerika dan rencana kedua ketika 4 minggu rezim Iran tidak tumbang, di mana Iran tidak bisa ditaklukkan. Maka skenario selanjutnya adalah rencana 100 hari. Dan di dalam rencana 100 hari tersebut, salah satunya adalah membom Iran memakai nuklir. Pesawat pembom siluman B-2 telah mendekati ke arah timur tengah. Dikabarkan sudah mendarat di Singapura dan dalam perjalanan pengisian logistik bahan bakar. Namun, apa masih di sana atau sudah berangkat ke Diego Garcia? Nggak tahu juga sih. Pastinya pesawat B-2 punya kemampuan untuk menjatuhkan bom nuklir. Apapun itu skenario ini sangat kejam untuk kemanusiaan. Sementara Perang Timur Tengah ini juga penuh dengan doktrin ideologi, penuh dengan biblical prophecy atau ramalan akhir zaman dari masing-masing kepercayaan. Perang kali ini juga perang pencerahan, di mana Iran menganggap Amerika atau Israel adalah Dajjal akhir zaman, dan Israel juga menganggap Iran adalah penghalang turunnya juru selamat Yahudi atau Judea Mesias. Kita balik ke rencana besar Iran. Setelah mencekik Selat Hormuz, maka Iran baru-baru ini mengancam Amerika dan Israel akan membom Dimona. Kalau sahabat tidak familiar dengan Dimona, ini adalah fasilitas nuklir Israel di Gurul Negev, seperti Isfahannya Iran lah pokoknya ya. Di sana diperkirakan ada 9 hulu ledak nuklir disimpan. Senjata pembunuh ini selalu disangkal oleh Iran. Jadi Iran itu tidak mengakui bahwa senjata pembunuh ini selalu disangkal oleh Israel. Jadi Israel itu selalu menyangkal, selalu tidak membenarkan bahwa Israel itu memiliki senjata nuklir ya. Padahal di mana Israel sebagai makhluk NPD selalu playing victim bahwa ancaman nuklir Iran itu berbahaya buat Israel. Padahal Iran tidak punya nuklir dan Israel sendirilah yang sesungguhnya memiliki nuklir. Kalau sampai diserang Iran dan berhasil tembus ke Dimona, maka bukan hanya ledakan dahsyat, namun dalam wilayah tersebut akan ada radiasi yang mematikan. Jadi di sini Amerika juga mengancam Iran dengan nuklir, dan Iran pun sebaliknya mengancam mengebom Dimona. Untuk itu, ada alasan mengapa Ali Khamenei kemarin memerintahkan Iran untuk tidak melanjutkan pembuatan bom nuklir sebagai hulu ledak senjata serang. Namun, terus menciptakan nuklir sebagai energi murah atau power plant berbasis nuklir. Namun, faktanya Amerika dan Israel selalu mengatakan Iran akan buat nuklir. Jadi, disitulah sesungguhnya fitnah Dajjal itu. Iran itu berpikir efisien. Kenapa mesti buat bom nuklir? Loh, bom aja di Dimona kalau Israel serang Iran. Strategi pertama adalah yang sedang dikerjakan sekarang, menyerang seluruh pangkalan militer di Timur Tengah agar jalan serangan menuju Dimona menjadi terbuka dan mudah. Bukan hanya yang di darat, pangkalan armada laut kapal induk Amerika pun diserang. Dan sekarang mereka mundur 1000 km menjauh dari daratan Iran. Dan semakin kesini, semakin membuka jalan untuk ICBM Hypersonic Fatah 2 milik Iran yang bisa mencapai Mach 15 atau 15 kali kecepatan suara, yang tidak bisa diintercept oleh Iron Dome-nya Israel, akan bersiap-siap. Namun, semua adalah ancaman nyata yang setiap saat bisa terjadi. Apa itu? Bom nuklir meledak. Dalam ancaman keterbatasan minyak, cadangan negeri-negeri Jepang atau Timur Tengah, mereka sudah mulai buka keran cadangan. Jepang itu tanggal 5 Maret kemarin buka cadangan, Korea Selatan 6 Maret kemarin buka cadangan, dan Tiongkok 7 Maret kemarin juga membuka perlahan cadangan. Kalau Indonesia jangan ditanya, udah buka lama kok. Makanya nggak heran kok nggak panik ya, atau nggak peduli, atau masih aja ngegampangin tuh pemerintah Indonesia. Kayaknya kan dapat pelajaran keras kalau begitu kali ini ya. Dan juga saya dan rakyat tentunya yang merasakan paling berat. Pejabat sih udah punya miliaran uang di kantongnya itu ya, yang bikin bete sebenarnya itu pejabat sial itu ya. Nah teman-teman, begitu sebuah negara membuka cadangan perangnya, maka itu sudah level menakutkan, karena akan membawa dunia dalam krisis perminyakan yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Karena hal ini pasti lebih besar dari krisis minyak tahun 1973. Saat ini negara Teluk kesal dengan Amerika.
Semua deal perjanjian dengan Amerika itu bodong, dilanggar. Bayangkan, sudah seminggu lebih negara Teluk dibombardir rudal dan drone oleh Iran, tapi nggak bisa membalas. Karena apa? Karena mereka tidak punya kapasitas menyerang balik. Mereka hanya bisa bertahan. Penyerangan itu rencananya dilakukan oleh Amerika, karena Amerika dianggap pelindung Timur Tengah. Jadi, sebaliknya, minyak, dolar, teknologi Amerika itu adalah counter prestasinya. Tapi faktanya Amerika malah mundur 1000 km, lari terbirit-birit. Alias Amerika tidak bisa melindungi Timur Tengah dan negara-negara Teluk. Karena Amerika memang tidak bisa dipercaya. Itulah ya, Amerika kok dipercaya, kok masih ada aja orang Indonesia yang percaya ya. Dan kok masih aja ada yang mau gabung dengan Amerika. Sudahlah. Sekarang kita minta jujur kepada pemerintah. Berapa lama lagi cadangan minyak kita itu ada? Sampai kita nggak bisa jalanin mobil atau motor lagi. Jujur ya, mau tanya nih. Lebaran masih bisa kan? Kalau lebaran haji nanti, masih bisa nggak tuh? Hahaha. Pikir guys.